Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Surzatul Kofiro beserta Suzaimatul Fitria akan sedikit menjelaskan tentang Inggris di Hindia Belanda. Mari kita simak penjelasannya. Proses masuknya Inggris. Setelah bangsa Portugis dan Spanyol berhasil melakukan penjelajahan samudra dan menemukan sumber rempah-rempah dari dunia timur, bangsa Inggris juga tergiur untuk melakukan penjelajahan samudra agar dapat memperoleh rempah-rempah dalam jumlah besar dan murah. Akhirnya, bangsa Inggris pun melakukan penjelajahan samudra, menirukan jejak Spanyol yang dipimpin oleh Francis Drake. Dan pada tahun 1577, mereka meninggalkan Inggris menuju ke arah barat. Dan pada tahun 1579, rombongan ini berhasil tiba di Ternate dan memborong rempah-rempah untuk dibawa ke Inggris. Rombongan Francis Drake ini berlayar menuju Inggris dengan membawa banyak rempah-rempah dan mendarat di Inggris pada tahun 1580. Pada tahun 1586, Thomas Cavendish menggunakan rute pelayaran Selat Magelhanes Samudra Pasifik untuk menuju Indonesia. Mereka setelah sampai di Filipina melanjutkan berlayar ke Maluku dan berhasil melakukan perdagangan rempah-rempah. Dan pada tahun 1591, ekspedisi yang terdiri atas 3 buah kapal bertolak dari Plymouth dipimpin oleh George Raymond dan James Lancaster. Mereka berlayar melalui Tanjung Harapan untuk mencapai Indonesia. Namun, kapal yang dipimpin oleh Lancaster hanya sampai di Selat Malaka. Sedangkan kapal yang dipimpin George Raymond tenggelam dan sebuah kapal lagi terpaksa kembali ke Inggris. Dan pada tahun 1602 Masehi, Inggris di bawah pimpinan Sir James Lancaster kembali dan sampai di Banten. Mereka diterima dengan baik dan diizinkan mendirikan kantor dagang di Banten dan Jayakarta. Pada tahun 1602 Masehi, pemerintah Inggris mengirim utusannya ke Banten guna mengadakan hubungan bilateral antara pedagang Inggris dengan Banten. Hasil dari pertemuan ini adalah diberikannya izin oleh Sultan Banten untuk Inggris mendirikan kantor dagang di Banten. Selain di Banten, Inggris juga membangun kantor dagang di Jayakarta. Hingga abad ke-16, Inggris telah mendirikan banyak kantor dagang di daerah Indonesia seperti Goa, Makassar, dan Aceh. Tetapi dengan sikapnya yang sombong dan otoriter, masyarakat Indonesia tidak menyukai pedagang-pedagang dari Inggris. Masa kekuasaan Inggris di Hindia Belanda. Setelah berkeliling Nusantara untuk mencari rempah-rempah, pada tahun 1811 sampai 1816, Inggris berhasil menjajah dan berkuasa di Indonesia di bawah pimpinan Thomas Stamford Raffles yang berhasil merebut kekuasaan Belanda di Indonesia, yang ditandai dengan Perjanjian Tuntang. Perjanjian Tuntang dilakukan pada 18 September 1811 yang berisi sebagai berikut. 1. Pemerintah Belanda menyerahkan Indonesia kepada Inggris di Kalkuta, India. Semua tentara Belanda menjadi tawanan perang Inggris. 2. Orang Belanda dipekerjakan dalam pemerintah Inggris. 3. Hutang Belanda tidak menjadi tanggungan Inggris. Atas jasanya merebut Nusantara dari Belanda, Raffles diganjar Gubernur Jenderal Roel Minto penghargaan dengan menjabat sebagai Letnan Gubernur Jawa. Sebagai seorang yang beraliran liberal, Raffles menginginkan adanya perubahan-perubahan dalam pemerintah di Indonesia. Selanjutnya yaitu keinginan Raffles yang menginginkan adanya perubahan-perubahan dalam pemerintahan di Indonesia. Langkah-langkah yang diambil contohnya dalam bidang pemerintahan. Raffles membagi Pulau Jawa menjadi 16 keresidenan. Awalnya Raffles menjalin hubungan baik dengan para pangeran dan penguasa lokal yang membenci Belanda, misalnya dengan Raja Jawa dan Palembang. Namun setelah tujuannya tercapai, mereka disingkirkan. Para bupati yang semula bertugas memungut pajak, sekarang kewajiban itu dihapuskan dan diganti dengan menjadikannya sebagai pemerintah. Dalam bidang sosial ekonomi, Raffles membuat beberapa kebijakan, antara lain pelaksanaan sistem sewa tanah atau pajak tanah, yang kemudian meletakkan dasar bagi perkembangan sistem perekonomian tersebut jadi uang. Penghapusan penyerahan hasil wajib bumi itu dihapuskan, dan penghapusan kerja rodi dan perbudakan.
penghapusan sistem monopoli, bahkan peletakan desa sebagai unit administrasi penjajahan. Dalam bidang ilmu pengetahuan, masa pemerintahan Raffles di Indonesia memberikan banyak peninggalan yang berguna bagi ilmu pengetahuan. Antara lain, ditulisnya buku berjudul History of Java. Dalam menulis buku tersebut, Raffles dibantu juru bahasanya, yaitu Raden Aryo Notoningrat dan Bupati Sumenep Notokusumo II, memberikan bantuan kepada John Crawfurd, Presiden Yogyakarta, untuk mengadakan penelitian yang menghasilkan buku berjudul History of the East Indian Archipelago, diterbitkan dalam 3 jilid di Edinburgh, Skotlandia pada tahun 1820. Raffles juga aktif dalam mendukung Batavia Genootschap, sebuah perkumpulan kebudayaan dan ilmu pengetahuan. Ditemukannya bunga bangkai yang akhirnya diberi nama Rafflesia arnoldii dan dirintisnya Kebun Raya Bogor. Selama 5 tahun Raffles berkuasa di Indonesia, terjadi beberapa persengketaan dengan pribumi. Hal ini terjadi di Palembang pada tahun 1811, di Yogyakarta 1812, dan di Banten 1813, Surakarta 1815, dan berakhirnya kekuasaan di Hindia Belanda. Ditandai dengan adanya Convention of London. Perjanjian tersebut ditandatangani oleh wakil-wakil Belanda dan Inggris. Isi perjanjian itu antara lain Indonesia dikembalikan ke Belanda, jajahan Belanda seperti Thailand, Kap Koloni, Guyana di tangan Inggris. Cochin di pantai Malabar diambil oleh Inggris, sedangkan Bangka diserahkan kepada Belanda sebagai gantinya. Raffles yang sudah terlanjur tertarik kepada Indonesia sangat menyesalkan lahirnya Convention of London. Akan tetapi, Raffles cukup senang karena bukan ia yang harus menyerahkan kekuasaan kepada Belanda, melainkan penggantinya, yaitu John Vendel, yang berkuasa hanya 5 hari. Raffles kemudian diangkat menjadi gubernur di Bengkulu yang meliputi wilayah Bangka Belitung. Karena pemerintahan Raffles berada di antara 2 masa penjajahan Belanda, pemerintahan Inggris. Itu disebut sebagai masa internum, masa sisipan. Terima kasih kami ucapkan, semoga bermanfaat dan semoga bisa menambah wawasan kepada para pendengar. Jika ada salah kata, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.